Oke, dari cerita tadi, aku justru ada pertanyaan tadi Pak Dani bilang Alif Lamin Nabi dari Pak Dani nggak ngerti, tapi akan bertentangan dengan surah Yusuf ayat 2. Itu gimana Pak Dani? Bacakan aja. Diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Alif Lamin itu kan bahasa Arab kan Pak? Gimana? Tulisan Arab. Oke. Makanya ada beberapa kata yang Allah tidak beritahukan maknanya, yang tahu hanya Allah. Untuk apa tujuannya? Nah, sekaranglah manusia bisa berpikir, oh ternyata tujuannya, pertama, hikmahnya. Itu menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan penulis Al-Quran. Dia bukan pengarang. Ini membuktikan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini bukti nyata. Kalau Rasulullah yang mengarang kitab Al-Quran, otomatis dia tahu apa yang ditulisnya. Ternyata itulah yang bukti nyata Al-Quran itu dari sang pencipta alam semesta, bukan dari karangan Nabi Muhammad SAW. Itu bukti nyatanya ternyata. Inilah hikmahnya. Terima kasih. Bukannya ayat surah Yusuf tadi akan jadi batal Pak? Karena di situ dibilang diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Buktinya Nabi dari Pak Dani nggak mengerti gitu, nggak memahami. Jadi kalau maka di dalam Islam itu ada namanya istisna, pengecualian. Kalau Anda ingin paham tentang gimana? Di mana di ayat Quran dikatakan bahwa Quran itu bukan bahasa Arab? Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab orang Arab ngerti nggak? Ada ya, mengertilah. Tetapi kalau ada yang nggak Allah tadi kata Pak Dani Muhammad nggak ngerti Alif Lam Mim. Iya, karena dari Allah. Kita ambil hikmahnya aja. Bukan loh, gini loh. Kalau semuanya tulisan itu dipahami, niscaya orang manusia jahat, manusia iblis akan mengatakan itu buatan Muhammad. Itu gini manusia iblis. Bukan gini loh Pak Dani, dengar dulu. Kalau saya, kalau Anda baca koran begitu, bahasa Indonesia gitu, ya. Korannya bahasa Indonesia begitu. Orang Indonesia ngerti nggak dengan isinya itu? Kosakatanya gitu. Ya, karena manusia yang bikin. Ini kan Allah yang bikin. Ini bukti nyatanya ya, sang pencipta alam semesta yang menurunkan wahyu ini. Maksudnya Pak Dani akan mengatakan ciri-ciri kalau Allah yang bikin itu apakah harus ada sesuatu yang tidak dapat dipahami gitu? Itu artinya ciri-cirinya. Iya, benar. Ada sir namanya. Ada rahasia Allah. Jelas. Makanya kalau Anda memahami ajaran Islam, nggak apa-apa. Kita hargai pendapatnya Pak Dani ya, nggak masalah ya. Jadi kalau ngikutin logika yang sama, berarti ayat-ayat yang lain yang bisa dipahami itu bisa jadi dari manusia juga dong, karena bisa dipahami. Makanya Allah memberikan salah satu dari sekian banyak firman ataupun wahyu Allah yang Allah turunkan. Sebagian besarnya dipahami oleh manusia, khususnya untuk tentang aturan, hukum, itu namanya jelas. Maka dikatakan ayat muhkamat. Allah menjelaskan ada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Si Edi sudah tahu, dia pura-pura aja tidak tahu itu. Kalau misalnya Pak Dani, kalau misalnya Bro Edis lagi cetak buku ini, tapi ada kalimat-kalimat yang orang lain tidak tahu, apakah Edis bisa disebut Tuhan? Misalnya gini, di buku saya itu saya bikin ada satu ayat berbunyi gini, tungkriung, kerawung, kerapung, trangkung, tangkung, tungkriung gitu. Itu ayat pertamanya. Terus ayat keduanya bisa dimengerti, itu berarti ciri-cirinya kitab dari Tuhan gitu. Jelas seperti itu, karena bukan karangan daripada yang menulis dari perkataan Edis kan begitu. Kan gampang saya bikin, kalau bikin kalimat yang nggak ada artinya, saya bikin aja tungkriung, kerangkung, tungkurung, tungkurung, udah. Kan nggak ada artinya juga itu kan. Iya, kan Anda yang batin, Anda kan tidak waras. Anda kan manusia, bukan Tuhan. Masa Anda mau disamakan dengan Tuhan? Pak Dani kan bilang ciri-cirinya kalau dari Tuhan itu adalah
ada kata-kata yang tidak dimengerti kan gitu. Saya kan hanya menggunakan logika Pak Dhani. Ya, logika Tuhan dengan logika manusia kan tidak sama.